can only imagine what it will be like when I walk Shalom by saudaraku, your side. di mana saja Anda I can berada. only imagine Senang sekali what my eyes will kembali see kita berjumpa di channel when your Harapan Masa face Depan. is Saya before berharap me. saudaraku di mana saja Anda Only berada, imagine, Anda dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada saat ini saya rindu untuk membawakan surrounded by your glory. renungan What will yang my berjudul heart feel? Will I dance for you, Untuk Jesus? Orang-orang Awam. Love you, be still. Will I Saudaraku, stand sebelum in lebih your jauh kita presence? mendengarkan Or to firman my Tuhan, knees will I fall? mari kita Will I berdoa. sing hallelujah? Bapa kami Will I yang di be able to sorga, speak it all? I can saat ini only kami siap imagine. mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan ayat inti saya pilih terdapat di dalam buku Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63. Firman Tuhan berbunyi, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudaraku, firman Tuhan lewat Alkitab ditulis bukan hanya untuk kaum cendekiawan. Sebaliknya, Alkitab itu dirancang untuk orang awam. Kebenaran-kebenaran besar yang perlu demi memperoleh keselamatan sudah dinyatakan dengan jelas bagai siang hari, dan tidak seorang pun akan salah atau tersesat kecuali orang itu menurut pertimbangan pikirannya sendiri. Gantinya kehendak Allah yang telah dinyatakan dengan jelas itu. Jadi saudaraku, firman Allah sudah diberikan kepada saya dan saudara. Biarlah kita membaca firman Tuhan dengan pengertian dari Alkitab, bukan menurut kehendak kita. Kita jangan berpegang pada kesaksian seseorang tentang pengajaran kitab suci, melainkan seharusnya mempelajari firman Allah bagi diri kita sendiri. Jika kita membiarkan orang lain berpikir untuk kita, maka tenaga kita akan timpang dan kemampuan menjadi sempit. Kesanggupan pikiran yang mulia itu dikerdilkan karena tidak digunakan dan dipusatkan kepada perkara-perkara yang berharga, sehingga menghilangkan kemampuan menangkap kedalaman makna firman Allah. Jadi saudaraku, biarlah pikiran hati kita diterangi oleh firman Allah. Kita jauhkan dari pikiran-pikiran yang menurut pandangan kita sendiri, tetapi biarlah itu diterangkan melalui firman Allah dari Alkitab. Pikiran akan menjadi luas apabila digunakan untuk mencari hubungan perkara-perkara kitab suci, membandingkannya bagian demi bagian, serta perkara rohani dengan perkara rohani. Saudaraku, tidak ada yang lebih menguatkan pikiran melebihi mempelajari kitab suci. Tiada buku lain melebihinya, yang begitu kuat meninggikan pikiran, memberikan kekuatan kepada kemampuan, meluaskan kebenaran yang meninggikan dalam kitab suci. Jika firman Allah dipelajari dengan semestinya, maka manusia yang mempelajarinya akan mempunyai pikiran yang luas,
sebuah tabiat mulia dan tekad teguh yang jarang kelihatan pada zaman ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja saudara berada, sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Alkitab bahwa firman Allah itu bermanfaat, mengajar, memperbaiki, bahkan mendidik orang di dalam kebenaran. Hanya sedikit saja manfaat yang diperoleh dari membaca kitab suci secara terburu-buru. Seorang dapat membaca seluruh Alkitab, namun tidak berhasil melihat keindahannya serta mengerti kedalaman maknanya yang tersembunyi. Satu bagian yang pendek yang dipelajari sampai maknanya jelas kepada pikiran dan hubungannya dengan rencana keselamatan. Itu lebih bernilai daripada membaca beberapa pasal tanpa tujuan tertentu, serta tiada pengajaran positif yang diperolehnya. Peganglah seluruh Alkitabmu. Kalau Anda mempunyai kesempatan, bacalah, renungkanlah. Tanamkan ayat-ayat Alkitab itu di dalam pikiranmu. Meski Anda berjalan di jalan, Anda dapat membaca satu bagian dan merenungkannya. Dengan demikian memasukkan ke dalam pikiran. Kita tidak akan memperoleh akal budi tanpa perhatian yang sungguh-sungguh, disertai belajar dengan doa yang tekun. Harus diadakan penyelidikan yang hati-hati, disertai perhatian dan doa yang tekun. Saudaraku, di mana saja Anda berada, bahwa kita harus diadakan penyelidikan yang hati-hati, disertai perhatian dan doa yang tekun. Saudaraku, jangan pernah Alkitab dipelajari tanpa doa. Sebelum membuka halaman demi halaman, kita harus memohon terang dari Roh Kudus. Dan penerangan itu memang akan diberikan. Saudaraku, di mana saja Anda berada, firman Tuhan terbuka bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan lewat Alkitab yang kita terima, yang kita dapatkan, kita tidak biarkan begitu saja. Melainkan kita dapat membaca, merenungkan, serta mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah kita lupa, kita terus meminta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun hati pikiran kita di saat kita mempelajari firman Tuhan. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara-saudara di mana saja Anda berada. Shalom.